Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasan kita masih masalah kematian. Ini masalah mati memang harus dibahas secara khusus. Karena memang tujuan kita itu juga nanti bakalan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jangankan kita manusia, malaikat sekalipun pasti akan mati. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala nurul qulba anfasaha wansaraha. Qalu hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha. Qala al inabati ila daril khuldi wat tanahi ila daril gurur wal isti'dadi ilal maut qabla liqa'il maut. Rawahu Ibnu Jarir. Nah, ini sudah dibahas kemarin. Kita sudah bahas kemarin. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala nurul qulba, apabila cahaya itu atau nur telah masuk terhadap hati, cahaya masuk ke dalam hati, anfasaha wansaroha, maka itu akan menjadi lapang dan terbuka. Hati itu akan menjadi lapang dan hati itu akan menjadi terbuka jika nur masuk ke dalam hati. Kemudian ditanya oleh para sahabat, apakah tandanya hati yang lapang dan hati yang terbuka? Ya Rasulullah, itu tandanya kayak apa? Bagaimanakah tandanya hati orang yang lapang, hati yang terbuka? Qala al inabati ila daril khuldi. Kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya adalah pertama ada perhatiannya terhadap kehidupan yang kekal. Perhatiannya ada untuk kehidupan akhirat. Itu tandanya. Perhatiannya ada untuk kehidupan yang kekal. Yang kedua, wat tanahi ila daril gurur. Tanda yang kedua, timbul kesadaran kepada negeri yang tipu daya. Mana negeri tipu daya? Dunia. Ya. Dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan enggak ada tuh kehidupan dunia kecuali dia hanya tipu daya. Jadi ada timbul kesadaran terhadap dunia. Sehingga orang tersebut yang hatinya terbuka dan lapang tidak akan serampangan dia nyari nafkah, tidak akan serampangan dia nyari uang, nggak akan serampangan dia nyari duit. Kalau orang yang nggak ada timbul kesadaran terhadap dunia, serampangan nyari duit, yang halal diembat, yang haram juga dimakan. Tapi kalau timbul kesadaran terhadap dunia, maka orang tersebut tentu nyari uang, nyari rezeki yang halal. Apalagi kalau kita melihat orang yang zuhud. Kalaupun dia cari rezeki, dia butuh dunia, maka sekedarnya saja, sesuai dengan kebutuhannya saja, hanya untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu. Jadi hati yang lapang dan yang terbuka, tanda yang keduanya adalah timbul kesadarannya terhadap kehidupan dunia. Dunia ini dijadikan jembatan dalam rangka kebahagiaan di akhirat. Wal isti'dadi lil mauti qabla liqa'il maut. Kemudian tanda yang ketiga, bahwa dia mempunyai persiapan. Dia mempunyai perbekalan untuk kematian. Qabla liqa'il maut, sebelum datangnya kematian, sebelum mati itu berjumpa dengannya.
Nah, sebelum mati itu berjumpa dengannya, maka orang yang hatinya terbuka, orang yang hatinya lapang akan terus memenuhi, terus mencari kebutuhan-kebutuhan untuk akhirat. Ya, itu yang kemarin kita sudah bahas. Rawahu Ibnul Jarir. Hadis ini Imam Ibnu Jarir yang meriwayatkannya. Kematian itu pasti menjumpai kita, apapun bentuknya. Kematian itu pasti menjumpai kita, apapun bentuknya. Makanya dikatakan oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Banyak tuh Al-Quran, banyak sekali Al-Quran itu membicarakan tentang kematian. Kenapa begitu banyak dibicarakan? Karena Allah mengingatkan melalui Kanjeng Nabi, melalui Al-Quran, agar umatnya, yaitu umat Islam, untuk agar selalu ingat akan mati. Dunia ini sementara, dunia ini fana, dunia ini akan hancur. Tapi ada kehidupan nanti yang menunggu kita, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Ainama takunu yudrikakumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadatin. An-Nisa ayat yang ke-78. Di mana saja engkau berada, di mana saja engkau berada, yudrikakumul maut, pasti kematian itu akan menjumpai kalian. Di mana saja kalian berada, kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadatin, meskipun kalian berada di mahliga yang kokoh, meskipun kalian berada di tempat yang kokoh, tembok yang kokoh, bunker yang kokoh, pasti itu kematian akan mendatangi kita. Bikin tuh bunker di bawah tanah dengan beton yang sedemikian tebal, beton yang sedemikian kuat. Ngapain bikin bunker di bawah tanah kayak begitu? Untuk menghindari kematian, Ustadz. Tetap aja mati itu akan mendatangi orang tersebut. Gak bakalan bisa kita menghindar akan kematian. Pasti mati itu datang menjumpai kita. An-Nisa ayat 78. Jamaah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anjuran Islam tentang kematian, jangan dipikirkan salah. Kemarin kan kita udah bahas. Sahabat Nabi bertanya dari kaum Ansor, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah orang yang paling pintar di antara manusia? Maka Rasulullah bersabda, yang paling cerdas, yang paling pintar adalah orang yang banyak ingat akan kematian dan banyak perbekalannya untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang pintar, itulah orang yang cerdas. Nah, anjuran mengingat mati, sekali lagi jangan dipikirkan salah, bahwa Islam memerintahkan kepada pengikutnya untuk bercita-cita mati. Oh, bukan. Jangan dipikirkan salah bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk lekas-lekas mati. Bukan. Nah, itu adalah pemikiran yang salah. Islam mengingatkan mati memang wajar, karena memang tujuan hidup seorang yang beriman itu bukan di dunia, bukan di dunia hidup kita bukan di dunia. Harta yang berlimpah, rumah yang mewah, mobil yang bagus, ya, akan kita tinggalkan. Bahkan bisa menjadi celaka. Harta yang banyak, mobil yang bagus, mewah yang bagus, bisa menjadi celaka bagi anak-anak kita yang kita tinggalkan. Pada ribut masalah warisan, pada berantem masalah warisan. Jadi sekali lagi, jangan dipikirkan salah bahwasanya umat Islam menyuruh kita untuk lekas-lekas atau bercita-cita mati. Itu pemikiran yang salah. Meskipun ada anjuran orang yang paling pintar,
ada perkataan dari Rasulullah, orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati. Ya. Justru dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi bagaimanapun, susah sekalipun, susah banget sekalipun, atau sakit yang sangat luar biasa sekalipun, nggak boleh kita minta lekas-lekas mati. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah, nggak boleh. Kenapa minta mati? Aduh, aku udah nggak tahan ya Allah dengan sakitku yang sangat luar biasa. Ya Allah, aku udah nggak tahan dengan kesusahan hidup yang sangat luar biasa. Matikanlah aku segera ya Allah. Nggak boleh. Hidup sesusah apapun, ujian menimpa kita seberat apapun, nggak boleh kita minta lekas-lekas mati. La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurin nazala bihi fa in kana mutamanniyan lil mauti falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafahu khairali, rawahul jamaah an-Nas. Dan janganlah engkau seorang di antara kalian janganlah mengingat akan mati, menginginkan. Janganlah seseorang di antara kalian menginginkan mati. Janganlah kalian menghendaki bercita-cita untuk mati. Janganlah bercita-cita mati satu di antara kalian. Lidurrin nazala bihi, karena kemudaratan turun dengannya. Karena adanya kesusahan, malapetaka yang menimpa pada dirinya. Janganlah kalian mengingat mati. Meskipun ada kemudaratan, meskipun ada kesusahan dan cobaan yang menimpa pada diri kita. Jangan sampai kita bercita-cita, jangan sampai diantara kita berkeinginan untuk lekas mati, meskipun kemudaratan menimpa kepada kita. Fa in kanat mutamanniyan lil maut, maka daripada bercita-cita lekas mati, daripada kita berkeinginan untuk mati, falyakul, maka hendaklah kalian berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li. Kita berdoa, ya Allah, seandainya hidup itu baik untukku, ya, maka hidupkanlah aku. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairul li, apabila memang kehidupan itu baik untukku. Hidupkanlah aku ya Allah kalau memang kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani iza kanatil wafa'u khairun li, dan matikanlah aku apabila ada kematian itu baik untukku. Kalau udah mati nih Kong, ya, kita tinggal dua pilihan, nikmat kubur atau siksa kubur. Setelah kita mengalami alam barzah, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah, masuklah alam akhirat. Dua juga, siksa akhirat atau nikmat akhirat. Mau neraka apa surga? Kalau seandainya memang mati itu baik untukku, aku masuk ke dalam surgamu ya Allah, aku masuk ke dalam nikmat akhirat ya Allah, nikmat kubur, maka matikanlah aku. Kalau dia memang yakin. Tapi memang kita yakin bisa masuk surga Kong? Yakin kagak? Jadi hendaklah kalian berkata, daripada kalian bercita-cita ingin mati, daripada kalian berlekas-lekas segera ingin minta mati, maka berdoalah, ya Allah, hidupkanlah aku seandainya hidup ini baik untukku. Ya Abbas, ya Ammar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat paman Nabi Abbas ini sakit keras.
paman Nabi Abbas ini sakit keras. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena penyakitnya yang sangat luar biasa, pamannya Nabi ini minta agar dia lekas-lekas mati. Minta agar dia lekas-lekas mati karena tidak tahan mungkin dengan penyakitnya. Maka datanglah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, la tatamannil mauta, janganlah engkau minta mati, janganlah engkau berlekas-lekas ingin mati, bercita-cita ingin mati. In kunta muhsinan tazadadu ihsanan ila ihsanika khairul laka." Jika ada engkau orang yang baik, wahai Abbas, kata Rasulullah, jika engkau adalah orang yang baik, lebih baik bercita-cita agar hidup. Lebih baik bercita-cita untuk hidup agar engkau bisa menambahkan kebaikanmu. Ya. Jika engkau, wahai paman Rasulullah, jika engkau adalah orang yang baik, maka lebih baik engkau minta kepada Allah diberikan umur panjang tetap dalam hidup sehingga engkau bisa berbuat baik, bisa menambahkan kebaikan, bisa menambah berbuat kebaikan. Wa in kunta musinan fa in ta'akhar tas ta'tib khairul lak. Namun jika engkau orang berdosa, namun jika engkau orang berdosa, maka lebih baik hidup terus. Kalau engkau orang berdosa, lebih baik hidup terus. Minta kepada Allah, ya Allah hidupkan aku terus ya Allah, untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau orang yang berdosa, lebih baik engkau hidup terus agar engkau bisa bertobat. Kalau engkau orang yang baik, lebih baik hidup terus agar engkau bisa menambahkan kebaikan. Fala tatamanna yanal mauta, maka janganlah engkau bercita-cita, berlekas-lekas memohon kepada Allah untuk mati. Enggak boleh. Jadi kebaikannya begitu tuh. Rawahu Ahmad wal Hakim wa qala sahih ala syartil Muslim. Ini Imam Ahmad dan Imam Hakim, Imam Hakim yang meriwayatkannya. Kalau memang kamu orang baik, maka lebih baik engkau tetap hidup agar bisa menambahkan kebaikan. Kalau engkau orang berdosa, ya lebih baik tetap hidup agar engkau bisa bertobat. An Abdurrahman bin Abi Bakratin an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khairun, qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, qala fa ayun nas syarran, qala man tala umuruhu wa sya'a amaluhu. Rawahu Ahmad wa Tirmizi hasan sahih. Hadis ini hasan sahih, bagus. Yang meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. An Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abi Bakratin, dari Abi Bakrah. An abihi, dari bapaknya. Bapaknya Abdurrahman siapa ya? Abi Bakrah. Anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki. Anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki telah berkata, laki-laki telah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi khairun, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Qala, maka bersabda Rasulullah, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang umurnya panjang dan baik amalnya dan baik perbuatannya.
Itu loh orang yang baik. Umur kita dikasih oleh Allah panjang. Umur kita dikasih oleh Allah panjang. Maka untuk menapaki, untuk mencapai orang yang paling baik, maka umur yang panjang tersebut digunakan dalam rangka terus berbuat kebaikan. Baik itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, bangsa dan negara, untuk agamanya. Selalu dia berbuat baik. Sepanjang hidupnya, sepanjang waktunya digunakan untuk beramal baik. Qala fa ayyun nas saran. Ya Rasulullah, kalau gitu siapakah orang yang paling buruk? Siapakah manusia yang paling buruk? Qala man tala umuruhu wa sya'a amaluhu. Orang yang paling buruk, orang yang paling jelek adalah orang yang umurnya panjang dan jelek amal perbuatannya. Orang yang paling jelek adalah orang yang umurnya panjang dan jelek amal perbuatannya. Tinggal kita pilih mau yang mana. Mau umur panjang tapi baik amalnya, atau umur panjang tapi jelek amalnya. Lebih baik kita pilih umur panjang yang baik amalnya. Tapi kok kita kan nggak tahu umur kita bisa panjang apa kagak. Sampai tahu aja setelah ceramah ini saya meninggalkan dunia. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk kita selalu memohon pada Allah agar diberikan umur panjang. Hadis ini memotivasi kepada kita agar kita selalu berbuat baik. Seandainya pun saja umur kita tidak panjang, seandainya saja umur kita ini pendek, tapi kita tetap dalam berbuat baik dan mati dalam keadaan berbuat baik. Jangan dipikirin tuh, artinya umur gue panjang. Kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Yang penting intinya adalah selalu berbuat baik. Baik umur kita dikasih panjang atau umur kita dikasih pendek, tetap selalu berbuat baik. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan berbuat baik. Itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.